Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Siapa di sini yang suka begadang, terutama buat para Gen Z ya, yang suka banget ngerjain tugasnya itu malam-malam sampai pagi? Apalagi begadang nonton drakor atau series favorit kalian. Ayo ngaku. Ketika kita nggak tidur 24 jam, mungkin rasanya itu akan kehilangan fokus, bahkan berjalan itu bisa kehilangan keseimbangan, pusing, dan pastinya di pagi hari itu kita akan ngantuk parah. Tapi kalian pernah kebayang nggak kalau nggak tidur selama 11 hari penuh? Kedengarannya emang mustahil, tapi ternyata ada loh guys, orang yang emang beneran ngelakuin itu. Bahkan ini sempat viral banget. Dan siapa sih orang itu? Kenapa dia ngide banget ya nggak tidur 11 hari? Aku tuh mikirnya kayak gimana ya cara dia nahan ngantuknya. Karena aku aja kadang pas lagi scrolling tuh langsung ketiduran gitu guys. Tapi itu tidak baik untuk dicontoh ya pemirsa. Oke, let's go kita bahas siapa dia sebenarnya. Jadi guys, kenalin, ini dia Randy Gardner, seorang remaja asal San Diego, Amerika Serikat. Kalau sekarang dia udah nggak remaja lagi ya. Nah, di usianya yang ke-17 pada tahun 1964, dia berhasil nggak tidur selama 11 hari 25 menit atau sekitar 264,4 jam guys. Oh my god, gila-gilanya dia ya, ngide banget eksperimen kayak gini. Kenapa? Ngapain gak tidur 11 jam? Nungguin apa sih bang? Nah, jadi awalnya Randy ini bersama temannya, siapa nama temannya? Bruce MC Allister. Nah, mereka itu pengen bikin proyek sains di sekolahnya tentang efek kurang tidur. Gila, ini idenya mind blowing banget sih. Dan lebih gilanya lagi, mereka mutusin untuk bereksperimen sendiri. Nah, si Randy ini dia yang jadi kelinci percobaannya guys. Selama eksperimen, Dr. William Siedemann, seorang peneliti tidur dari Universitas Stanford, ikut memantau kondisi Randy. Hari-hari mungkin masih oke ya guys, tapi lama-kelamaan efeknya mulai muncul. Ini dia beberapa efeknya guys. Ngeri banget, seriously. Hari kedua, dia kesulitan mengenali objek lewat sentuhan. Baru hari kedua aja dia udah kesulitan mengenali objek. Apalagi 11 hari, di hari terakhir. Wow, aku ikut pusing nih dengernya nih. Next, di hari ketiga dia itu mulai mood swing dan susah ngomong jelas guys. Dan di hari keempat dia mulai berhalusinasi. Randy ini merasa dirinya itu adalah pemain football terkenal. And then memasuki hari kelima hingga seterusnya sampai hari ke-11, Randy ini mulai mengalami paranoia, gak bisa fokus, dan ingatannya dia menjadi kacau banget guys. Bayangin aja ya, otak kita itu kayak komputer yang dipaksa nyala terus menerus tanpa di restart. Itu pasti bakalan error sistemnya. Mesin aja bisa capek, manusia apalagi. Perlu diingat nih ya, bagi yang suka begadang, tidur itu bukan cuma istirahat, tapi juga proses penting untuk regenerasi sel guys, konsolidasi memori, dan juga menjaga keseimbangan hormon. Nah, kalau kurang tidur dampaknya gimana? Mungkin ya yang sering begadang udah ngerasain dampak-dampaknya kayak gimana, cuma diabaikan. Oke, jadi guys, yang pertama itu sistem imun menjadi lemah, risiko penyakit jantung meningkat, gangguan mental seperti depresi, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang jangan anggap remeh jam tidur kalian ya guys. Dan singkat cerita, setelah eksperimen selesai, akhirnya Randy tertidur selama 14 jam. Dan hebatnya lagi, dia ngerasa baik-baik aja, gak ngerasain ada efek jangka panjang yang serius guys. Keren ya. Tapi beberapa tahun kemudian Randy mengaku kalau dia mengalami insomnia kronis. Nah, ini yang bahaya. Karena gimana ya guys, mungkin kalian yang sering begadang ya, apalagi yang tidurnya itu cuma 3 jam, 2 jam, itu justru tubuh ngerasa fit di pagi harinya, ngerasa sehat banget, biasa aja. Tapi setelah itu benar-benar langsung dibuat lemes banget kitanya, pusing, pokoknya semua penyakit tiba-tiba muncul deh, terutama yang punya asam lambung ya. Duh, itu big no banget deh begadang. Semakin lama kita begadang, bukan bikin kita malah semakin ngantuk, tapi justru bikin kita semakin terjaga, insomnia akut, dan itu yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, mental kita terutama. Karena kayak tadi guys, otak kita nggak diistirahatkan ya, pasti sistemnya bisa error.
kalau misalnya ini barang elektronik itu bisa diservis ya, sedangkan kalau otak kita yang rusak, apakah ada yang jual? Apa bisa nyervis otak? Nah itu mungkin bisa ya kalau diterapi, tapi nggak seinstan kayak kita memperbaiki barang elektronik. Selain itu, ini juga bisa jadi reminder ya buat yang sering begadang. Kalau kekurangan tidur, kita bisa mengalami hal-hal ini guys. Yang pertama, bisa terjadi kecelakaan saat berkendara karena pengemudinya itu ngantuk saat berkendara guys. Lalu masalah kesehatan, resiko diabetes, obesitas, dan hipertensi meningkat. Bisa juga gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres lebih mudah muncul. Jadi jangan sepelekan pentingnya tidur yang cukup ya guys, karena begadang itu memang sarangnya penyakit. Jadi kalau bisa dari sekarang kita hindarin bareng-bareng begadang gitu ya. Tidurnya harus cukup dan pastikan tidur kalian nyenyak, gak berlebihan juga tidurnya, dan gak kekurangan tidur juga. Nah ini ada beberapa tips buat kalian yang susah tidur. Yang pertama, rutinitas tidurnya harus diperhatikan. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari kafein di malam hari. Ayo yang suka ngopi malam-malam itu hilangin kebiasaan itu ya. Nggak ada istilah nggak ngopi nggak istirahat namanya. Itu akan merusak karena pengaruh kafeinnya guys. Next, ciptakan lingkungan yang nyaman. Pastikan kamar kalian tidak berantakan, selalu rapi. Tidur dengan tenang, matikan lampu. Itu akan membuat suasana lebih sejuk guys. Ingat ya guys, tidur yang berkualitas itu adalah kunci hidup sehat. So guys, meskipun ada yang pernah nggak tidur selama 11 hari, bukan berarti kita harus ikut nyoba-nyoba ya. Tidur itu vital buat kesehatan fisik dan mental kita. Jadi jangan coba-coba kalau kalian nggak mau ngalamin hal-hal yang sama kayak tadi kita bahas. Jadi pastikan kalian cukup istirahat setiap malam ya. Ayo mulai hidup sehat. Kalau nggak sekarang nanti nyesel di kemudian hari. Oke, anyways, gitu dulu video kali ini. Kira-kira kalian punya pengalaman serupa nggak tentang bergadang? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.